Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Coba kalau cita kita nggak terhalang. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar benaran firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia Allah di sepanjang malam. Hingga hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk itu. Kami memuji Engkau Allah yang memelihara kami. Kami memuji Engkau Allah yang menyertai kami. Pagi ini kami akan memulai hari kami bersama dengan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang akan kami dengar sedang membuat kami terus mengenal Engkau, bahkan berani hidup sama seperti Engkau pernah hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami dipersatukan di dalam hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Maafkan agak telat. Lagi-lagi YouTube-nya nggak mau launching, nggak mau connect, nggak tahu kenapa. Coba beberapa kali nggak bisa. Jadi saya lewat Facebook dulu, nanti saya upload di YouTube. Ya, pagi ini pembacaan kita sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal 22.
Kalau kemarin di Kisah Rasul 21, Paulus ditangkap dan dia meminta untuk bisa berbicara kepada orang-orang Yahudi yang hari itu ada di depannya. Nah, di pasal 22 menuliskan apa yang Paulus ceritakan, apa yang Paulus sampaikan di ayat-ayat itu. Nah, saya akan membaca buat kita ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Paulus berbicara, yang pertama dia memberitahu kepada orang-orang yang hari itu ada, orang-orang Yahudi yang menangkap dia hari itu. Dia memberitahukan jati dirinya bahwa Paulus adalah orang Yahudi. Dia seorang Yahudi yang lahir di Tarsus di tanah Kilikia, yang dibesarkan di Yerusalem, yang dididik oleh guru besar Gamaliel, dan dia orang yang taat seperti saudara-saudaranya yang ada di depannya itu. Dan dia berkata, imam-imam besar pun tahu bahwa saya ini penganiaya jalan Tuhan, sebab mereka yang memberi rekomendasi gitu ya. Ketika Paulus menyampaikan ini, saya berpikir ini sebuah tujuan lagi-lagi, supaya Paulus bisa punya hubungan, punya dasar untuk dia bisa masuk, diterima oleh mereka untuk bisa memberitakan Injil lagi-lagi. Dengan tangan kaki terikat, Paulus berdiri dan menyampaikan bahwa aku ini orang Yahudi gitu. Aku ini penganiaya jalan Tuhan, dan dulu aku seperti kamu. Rasanya dia mau berkata seperti itu. Nah, di sini Paulus memberitahu bahwa siapa dirinya. Dia terbuka dengan identitasnya. Teman-teman, kalau kita mau menjadi seorang yang jadi berkat buat orang lain, mari jadilah orang merdeka yang berani membuka siapa diri kita tanpa perlu ada yang ditutupi, tanpa perlu ada yang dikamuflasekan, ditutupi, tidak perlu. Jadilah orang merdeka, jadilah orang yang tidak punya beban apapun untuk bisa bergaul dengan siapa saja, dan itu akan menolong kita diterima dengan baik. Kalau kita bertemu dengan orang-orang Jawa yang mari belajar tentang etika budaya, sehingga kita bisa bergaul dengan mereka. Ketika kita bertemu dengan orang-orang dari bangsa lain, dari suku-suku yang lain, mari hormati mereka. Seperti ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita bisa belajar tentang tata cara, budaya, adat istiadat. Dan selama itu tidak melanggar firman Tuhan, ya mari lakukan itu untuk membangun hubungan dengan keterbukaan kita supaya Injil bisa diterima ada di sana.
bagian yang kedua. Ayat 6 dan 7. Paulus memberitahu apa yang terjadi. Dan seterusnya, ayat 6 dan seterusnya itu memberitahu sampai ayat 16 ya. Itu memberitahu apa yang terjadi dengan Paulus. Saya akan membaca ayat 6 sampai 8 seperti ini. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku, orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus hari itu, memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia, suara Tuhan yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Bagian kedua, ketika Paulus bercerita apa yang terjadi, ternyata hari itu ketika dia ditemui oleh Yesus di tengah perjalanannya ke Damsyik, dia bersama dengan orang-orang yang hari itu akan membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Orang-orang yang bersama dengan Paulus itu melihat ada cahaya yang menyelimuti Paulus, tetapi mereka tidak mendengar audible, suara seperti yang Paulus dengar. Dan mungkin orang-orang di situ terheran-heran, Paulus sedang berbicara kepada siapa? Tetapi ternyata itu adalah suara Tuhan sendiri yang berbicara kepada Paulus. Sehingga Paulus pun berkata, siapakah engkau, Tuhan? Jadi di dalam hatinya ada sesuatu yang, dia tahu ini Tuhan. Teman-teman, saya mau berkata bahwa Tuhan itu peduli dengan apa yang terjadi. Tuhan itu peduli dengan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Ini bukti bahwa ketika pengikutnya, orang-orang percaya, dianiaya, dibunuh, Tuhan mendatangi seorang pembunuh itu, si Paulus, si Saulus pembunuh itu. Dan Yesus memberitahu bahwa, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah Yesus yang dianiaya? Bukan. Yang dianiaya adalah pengikutnya. Tetapi penderitaan itu sampai bisa dirasakan oleh Yesus, sampai dia berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Betapa luar biasanya Allah kita. Dia Allah yang peduli dengan penderitaan kita. Dia Allah yang peduli dengan kondisi kita. Hari ini apapun yang sedang kita alami, saya mau berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala pergumulan kita, dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberitahukan siapa dirinya, dan Dia akan menolong kita. Yang berikutnya, setelah Paulus berbicara tentang apa yang terjadi di Damsyik, apa yang dia lakukan, setelah itu dia bertemu dengan Ananias. Dia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Paulus memberitahukan bahwa dia harus terus melanjutkan pemberitaan itu. Pemberitaan itu harus terus dilakukan, dan dia berkata, Tuhan yang menyuruh. Tuhan berkata kepada Paulus seperti ini di ayat 21 dan 22, ayat 21 khususnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Ketika Paulus berbicara tentang bangsa-bangsa lain di depan orang-orang Yahudi, menurut orang Yahudi hari itu Mesias datang hanya untuk orang Yahudi. Tetapi kalau Paulus menyampaikan bahwa ada Mesias, ada jalan Tuhan, terus itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, mereka nggak terima gitu. Seharusnya itu hanya untuk
kita orang Yahudi. Tapi kenapa kamu berkata untuk bangsa-bangsa yang lain? Menjadi marahlah orang-orang hari itu. Karena mereka tidak terima bahwa bangsa-bangsa lain disejajarkan, disamakan dengan bangsa Yahudi yang hari itu menjadi umat pilihan menurut mereka. Tetapi ternyata Tuhan berkata tidak. Aku mengutus kamu untuk bangsa-bangsa lain. Teman-teman, jangan egois. Tuhan saja mendorong bahwa keselamatan bukan hanya untukmu. Keselamatan juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Untuk saudara-saudara, untuk teman-temanmu, untuk orang-orang di sekitarmu. Mari sampaikan, beritakan ini. Mungkin kita akan mengalami, wah saya bingung, saya takut. It's okay, apapun caranya. Mari sampaikan berita kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak perlu berdebat, tidak perlu beradu argumen, tidak perlu gontok-gontokan. Tapi mari sampaikan dengan penuh kasih bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang mengasihimu, saudara-saudaraku. Hari ini kalaupun ada yang mendengar, saudara-saudara saya, dan ada yang melihat video ini, saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku semua. Dialah jalan Tuhan. Dialah jalan ke surga. Dialah Allah. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Mari beritakan ini. Berikutnya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Bahkan di tengah situasi yang tidak mungkin sekalipun, Tuhan sanggup membuat jalan. Buktinya, ketika tangan Paulus sudah diikat, kaki Paulus sudah diikat, dan dia dibawa ke markas untuk disesah, untuk dicambuk. Sekali lagi, Alkitab mencatat seperti ini. Ayat 25. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas. Ketika Paulus mau disesah, dia berkata kepada perwira yang akan bertugas itu, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom atau Roma, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom atau Roma. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom atau orang Roma. Tuhan sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Paulus sudah diikat untuk disesah. Tiba-tiba hikmat Tuhan datang kepada Paulus dan berkata, lagi-lagi Paulus terbuka dengan identitasnya. Loh, aku ini orang Yahudi yang lahir di Tarsus. Teman-teman, Tarsus itulah kota bebas yang pusat perdagangan lah ya. Dan orang-orang yang lahir di Tarsus itu secara otomatis dia menjadi warga negara Roma. Hari itu semua orang yang lahir di Tarsus langsung memiliki kewarganegaraan Roma. Dan orang-orang yang punya kewarganegaraan Roma, dia punya privilege. Dia punya perlindungan hukum yang kuat. Tidak akan ada orang yang menyesah dia. Tidak akan ada orang menghakimi dia dengan semena-mena
tanpa dia diadili. Makanya dia berkata, bolehkah engkau menyesah seorang warga negara Rom apalagi tanpa diadili? Hikmat Tuhan datang kepada Paulus, buka siapa dirimu. Dan Paulus paham tentang wawasan ini, bahwa warga negara Rom tidak boleh disesah, tidak boleh dihukum tanpa diadili. Ketika perwira itu tahu, dia berkata kepada kepala pasukan, dan kepala pasukan berkata, kenapa kamu berkata bahwa kamu warga negara Rom? Ternyata Paulus berkata, ya aku lahir di sana. Bapaknya berarti memang orang sana. Bisa jadi bapaknya itu juga orang yang punya punya jasa bagi pemerintahan Roma. Akhirnya Paulus tidak jadi disesah. Tetap di penjara, tetap dimasukkan penjara, tetapi dia tidak jadi disesah. Betapa Tuhan melindungi dia. Paulus punya panggilan untuk memberitakan Injil, dan dia tidak takut dengan tantangan demi tantangan. Dia menjaga dirinya merdeka. Dia open, dia membuka dirinya, dan dia tidak menutupi apapun. Yang kedua, Paulus tetap memberitakan berita baik itu kepada bangsa-bangsa lain, karena itu yang Tuhan perintahkan. Dia mengasihi orang-orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, Paulus mengandalkan Tuhan, dan ada pertolongan di sana. Ketika dia memberitahu siapa dirinya, hikmat Tuhan menyertai, dan Tuhan membuka jalan lewat hikmat itu. Luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman. Pagi ini, apapun yang menjadi tantangan hidup kita, mari jalani hidup kita dengan penuh kemerdekaan. Tanpa perlu harus menutupi diri. Mungkin anak-anak pemuda, remaja seringkali mengalami yang namanya insecure. Enggak perlu. Mari jadilah merdeka dengan diri kita. Karena kita dikasihi Tuhan. Yang kedua, jangan egois dengan keselamatan yang sudah kita terima. Mari berbicara, mari beritakan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kita, dengan penuh kasih kepada mereka. Dan kalau kita bertemu dengan tantangan, percayalah, Tuhan ada di sana. Saya mau berkata, kuasa Tuhan bergerak seiring dengan pemberitaan Injil. Di mana Injil diberitakan, di sana kuasa Tuhan dinyatakan. Pagi ini, saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa bagi para guru, para pendidik, supaya Tuhan menolong para guru, para pendidik untuk bisa mendampingi generasi ini, supaya mereka menjadi generasi yang merdeka, menjadi generasi yang penuh kasih, menjadi generasi yang berani menyampaikan berita kebenaran. Berbagai macam platform hari ini bisa dipakai, dan biarkan itu bisa dipakai untuk memberitakan Injil kasih karunia, kabar baik kepada dunia. Saya akan mengajak kita pagi ini untuk kita bersama-sama berdoa bagi para guru, para pendidik, para guru sekolah minggu, para pembimbing pemuda remaja, supaya banyak anak-anak pemuda remaja sekolah minggu, generasi ke depan menjadi generasi yang cinta Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman Allah yang mendorong kami untuk kami belajar dari Paulus. Paulus berani merdeka dengan dirinya. Dia tidak menutupi dirinya dengan berbagai macam hal, tapi dia membuka dirinya sehingga orang-orang pun bisa menerima dia. Kami bersyukur buat hati Paulus yang mengasihi bangsa-bangsa lain
seperti yang Engkau perintahkan. Terima kasih untuk dorongan itu. Dan terima kasih untuk peneguhan bahwa selalu ada jalan bagi kami ketika Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Pagi ini kami bersama-sama berdoa buat para pendidik, para guru, baik yang ada di sekolah, secara khusus para pendidik, guru-guru yang mengajarkan tentang iman Kristen. Kami berdoa, biarkan Tuhan menolong mereka bisa mendidik murid-murid kepada jalan Tuhan, kepada kebenaran. Kami berkati sekolah-sekolah Kristen, yayasan-yayasan Kristen, di mana murid-murid dididik. Tuhan menolong supaya ada prinsip kebenaran yang mendasari mereka melakukan segala hal dan mengambil keputusan-keputusan. Biar firman-Mu menjadi landasan di dalam setiap pengambilan keputusan. Secara khusus kami berdoa untuk itu. Kami juga berdoa buat para pendidik secara umum, para guru. Tuhan, biarkan para guru di Indonesia sedang mendidik generasi ini menjadi generasi yang ingat akan Tuhan, menjadi generasi yang menyadarkan para siswa, para generasi bahwa ada Tuhan yang mengatur hidup ini, sehingga generasi ini tidak menjadi generasi yang sembrono. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat para guru sekolah minggu, para pembimbing pemuda remaja. Tuhan, kami berdoa tidak mudah mendampingi generasi ini, generasi yang bergerak begitu cepat. Tetapi kami meminta hati Tuhan supaya kami para pembimbing pemuda remaja, para guru-guru sekolah minggu memiliki hati yang cinta Tuhan, sehingga kami dengan segala tantangan yang kami hadapi, kami tidak menyerah, tetapi kami disertai dengan hikmat Tuhan untuk kami menemukan solusi-solusi. Kami bisa mengajarkan kebenaran dengan ide-ide yang kreatif yang bisa diterima oleh anak-anak. Kami berdoa supaya anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda juga memiliki hati yang haus untuk belajar kebenaran firman Allah, sehingga ketika guru-guru mengajarkan, para pembimbing mengajarkan, itu seperti gayung bersambut. Anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda pun memiliki kerinduan, kehausan yang sama akan firman Tuhan. Sehingga kami akan melihat generasi ini Tuhan menjadi generasi yang cinta Tuhan, generasi yang bisa diandalkan di masa depan. Terima kasih. Tutup bungkus setiap anak-anak remaja pemuda. Penuhkan kami dengan roh dan firman, sehingga kami berani berkata tidak kepada dosa. Nah, hari-hari ini generasi ini yang sedang dihancurkan oleh kekuatan dosa, tetapi kami tahu ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari kekuatan itu, yang akan menolong anak-anak pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, generasi ini berani berkata tidak kepada dosa dan berani hidup dalam kebenaran. Teguhkan kami, para guru sekolah minggu, para pembimbing remaja pemuda, supaya kami teguh berdiri, tegak berdiri, berani menghadapi tantangan untuk terus mendampingi generasi ini sampai generasi ini mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hidup setiap kami apapun yang sedang kami hadapi, biar Tuhan menopang, Tuhan menolong. Kalau ada orang-orang yang akan bepergian hari ini, Tuhan memberkati perjalanan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau akan ada yang pulang menuju ke satu daerah atau menuju ke Jogja, kami berdoa biar Tuhan melindungi perjalanannya, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Apa yang dikerjakan tangan-tangan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan berkati, biar melalui itu semua kami boleh melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Kami siap jalani hari kami bersama dengan Tuhan. Kami yakin hari ini akan menjadi hari yang penuh kemenangan dan penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan, yang mengucap syukur. Kami akan jalani hari kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman yang sudah bergabung, Bapak Ibu Saudara, biar firman jadi berkat buat kita semua. Selamat menjalani hari ini.
Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.